Selamat pagi untuk Ibu dosen dan teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal kanvas bisnis. Bisnis yang saya buat yaitu perhiasan manik-manik dari limbah pesisir pantai yang saya beri nama Betzel. Ini adalah profil saya. Perkenalkan, saya Siva Intul Cahya dengan NIM 129240444. Dan ini adalah logo yang saya buat untuk bisnis saya, yaitu Betzel. Nah, bisnis saya ini dilatar belakangi awalnya dari peluang di media sosial. Saya melihat kebutuhan dan saya ingin berpenghasilan mandiri. Lebih dari sekedar perhiasan, bisnis ini mengusung misi lingkungan dengan memanfaatkan limbah pesisir pantai seperti cangkang kerang dan kayu sebagai bahan baku utama. Misi saya ini yaitu untuk membersihkan pesisir pantai dan juga mengurangi limbah, namun tetap berpenghasilan dan bernilai jual produknya. Sehingga saya membuat dan memikirkan ide bagaimana cara untuk mengolah limbah menjadi nilai jual. Lalu di sini ada tujuan yang pertama, yaitu mengubah limbah cangkang kerang dan kayu menjadi barang bernilai jual. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan dan kemandirian ekonomi bagi masyarakat setempat. Yang ketiga, ada membangun model bisnis yang stabil dan keberlanjutan terhadap lingkungan. Selanjutnya ada deskripsi usaha. Bentuk usahanya yaitu social enterprise atau model bisnis yang memadukan pencarian laba dengan misi penyelamatan lingkungan. Usaha ini atau usaha perhiasan manik-manik ini menjadi solusi nyata untuk mengurangi limbah cangkang kerang dan limbah kayu di pesisir pantai. Lalu keuntungan yang dihasilkan bertujuan untuk memberi dampak sosial seperti memberi pendapatan kepada masyarakat setempat yang tidak mempunyai mata pencaharian. Visi saya yaitu menjadi merek perhiasan yang unggul dari segi desain kreatif, keberlanjutan, dan pemberdayaan. Visi ini berprinsip pada nilai estetika melalui keterampilan tangan yang memanfaatkan masyarakat pesisir pantai dengan bahan baku ramah lingkungan karena mengolah limbah menjadi kerajinan khas yang mencerminkan branding dari lokasi pantai wisata tersebut. Ada 5 misi, yaitu inovasi desain kreatif, yang kedua keberlanjutan lingkungan, yang ketiga pemberdayaan masyarakat pesisir pantai, yang keempat penguatan branding lokal, dan yang kelima menjadi standar produk unggul. Lalu di sini ada bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partner. Partnernya yaitu ada supplier. Suppliernya itu berfungsi untuk menyuplai packaging yang digunakan sebagai packaging produk yang dijual. Lalu ada masyarakat pengrajin. Masyarakat pengrajin ini sebagai produsen yang membuat produknya. Lalu ada distributor bahan baku limbah kayu dan cangkang kerang. Jadi limbahnya akan dikumpulkan oleh suatu komunitas atau suatu grup yang nantinya akan menyetor kepada kami dan kami akan bekerja sama dengan komunitas atau grup tersebut. Yang kedua ada key activity, yaitu penjualannya dilakukan secara offline, tidak melalui online karena kami mau menjaga nilai jual dengan narasi-narasi isu lingkungan sehingga produknya itu terlihat eksklusif, apalagi jika dijual secara offline. Jadi tidak semua orang bisa membeli, namun hanya orang-orang yang berkunjung ke tempat wisata itu saja, sehingga menjadi nilai eksklusif sendiri bagi produknya. Selanjutnya ada key research, yaitu ada finansial, human, dan internet. Lalu ada value proposition. Perhiasan manik-manik ini terbuat dari limbah sehingga dia ramah lingkungan dan membantu keberlanjutan lingkungan.
Lalu bisa memberdayakan masyarakat, terutama wanita di sekitar pesisir pantai yang biasanya wanita hanya tidak mempunyai mata pencaharian, namun di sini kami bisa memberdayakan dengan cara menjadikan mereka sebagai pengrajin manik-manik perhiasan tersebut. Nah, perhiasan ini dirasa eksklusif, namun harganya terjangkau. Kenapa eksklusif? Karena dia hanya dijual di tempat wisata dan tidak dijual di online store, sehingga hanya orang-orang yang berwisata saja yang bisa membeli. Namun harganya tetap terjangkau sehingga bisa dijadikan oleh-oleh bagi orang-orang yang belum bisa datang langsung ke tempat tersebut. Selanjutnya ada customer relationship. Sebenarnya tidak banyak yang ditawarkan oleh bisnis kami, namun bisnis kami menawarkan ada bonus free merchandise jika membeli pembelian minimal tertentu produk kami, dan produk kami itu menggunakan packaging yang unik sehingga cocok dijadikan kado dan proper untuk dijadikan oleh-oleh khas wisata tersebut. Lalu ada channel, hanya toko offline store saja, tidak ada online store sehingga dirasa eksklusif oleh-olehnya di wilayah tersebut. Lalu ada customer segment, kami menargetkan customer-nya itu perempuan atau wanita di rentang usia 15 hingga 45 tahun. Karena model perhiasan manik-maniknya itu timeless, tidak terlalu heboh sehingga bisa digunakan untuk remaja dan juga orang dewasa. Lalu yang menjadi poin utama ini ada customer yang pecinta ramah lingkungan, karena kami menggunakan narasi isu keberlanjutan lingkungan dan isu membantu mengurangi limbah dalam promosi kami, sehingga orang-orang pecinta ramah lingkungan yang peduli terhadap lingkungan pasti mereka akan mensupport bisnis kami. Selanjutnya ada cost structure, yaitu ada biaya packaging, biaya pemilahan dan pengambilan limbah cangkang kerang dan kayunya. Lalu ada biaya pelatihan. Untuk masyarakat perempuan yang menjadi produsen akan dilaksanakan pelatihan terlebih dahulu bagaimana cara membuat perhiasannya sehingga mereka ahli dan mahir untuk membuat perhiasan manik-manik dalam skala besar. Lalu ada biaya gaji pengrajin dan juga biaya operasional toko. Selanjutnya ada revenue streams, yaitu ya hanya penjualan produknya saja. Lalu ada rancangan anggaran biaya. Awalnya modalnya 72.500.000, ini digunakan sebagian besar untuk sewa toko dan kebutuhan toko. Lalu ada estimasi pengeluaran bulanan. Ini mayoritas untuk upah pengrajin dan upah untuk biaya bahan baku. Pengrajin sendiri diperkirakan diasumsikan sekitar 50 orang, dan di sini ada admin sosial media yang berfungsi untuk tadi mempromosikan produk tersebut dengan narasi isu-isu lingkungan terupdate dan terkini. Isu lingkungannya itu adalah seputar maritim dan sekitar pantai. Lalu ada bahan baku, packaging, pemasaran promosi ini berbeda dengan yang pemasaran isu lingkungan tadi, karena pemasaran promosi ini menggunakan orang lain untuk membantu promosi tersebut seperti endorse. Lalu biaya operasional ini karena kami memiliki toko sehingga harus diadakan biaya operasional seperti listrik, air, dan internet. Lalu ada estimasi pemasukan bulanan. Target penjualannya itu ada 3, yaitu pesimis, realistis, dan optimis.
Karena harga jualnya 15.000 sampai 30.000, diasumsikan rata-rata harga jualnya itu 22.500. Lalu diasumsikan juga produk terjual pesimisnya 1.200 dan yang paling optimisnya 2.700. Sehingga didapatkan pemasukannya seperti ini. Lalu ada proyeksi laba rugi bulanan dengan total pendapatan itu penjualan realistis dikali rata-rata harga jual, yaitu 45 juta yaitu 2.000 piece dikali 22.500 yaitu 45 juta. Lalu total pengeluarannya itu pengeluaran bulanan yang tadi ada 42.250 dan profitnya itu pendapatan dikurangi pengeluaran dengan hasil 2.750. Kesimpulannya yaitu bisnis perhiasan manik-manik ini merupakan ekonomi yang bisa mengubah limbah pesisir pantai seperti cangkang kerang dan kayu menjadi produk bernilai jual tinggi, dan fokus utamanya ini pada keberlanjutan lingkungan dan juga pemberdayaan manusia. Bisnis ini secara kreatif mengurangi limbah dan melibatkan masyarakat perempuan sebagai pengrajin lokal. Lalu, secara finansial, model ini berkelanjutan karena menggabungkan efisiensi biaya bahan baku daur ulang dengan kapasitas produksi massal yang stabil. Keuntungan ini tidak hanya keuntungan bisnis, namun juga bisa membantu pemberdayaan masyarakat perempuan dalam jangka panjang. Strategi ini menjadikan bisnis tersebut sebagai contoh nyata industri kreatif yang mampu menghasilkan profit tinggi tanpa merusak alam. Sarannya yaitu untuk keberlanjutan bisnis ini bisa diperketat lagi standar kualitas produksinya karena produksinya melalui handmade, jadi agar konsisten dan 50 pengrajin tersebut bisa menyamaratakan kualitasnya. Produk ini juga harus diperkuat lagi dengan narasi branding edukatif melalui isu lingkungan dan dampak nyata setiap pembelian terhadap kebersihan pantai. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.